Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B mata kuliah IoT. Di sini kami akan merpresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya dengan perkenalkan kami, yang pertama ada eh, Ayu Kusumaning Dewi dengan NIM H1A021026. Kemudian ada saya sendiri, Imron Nur Wahid, NIM H1021033. Pada kali ini topik pembahasan ada tiga. Yang pertama adalah sejarah IoT, definisi IoT, dan arsitektur IoT. Menjelaskan mengenai sejarah IoT. Pada tahun 1969, ARPANET mendahului internet modern dikembangkan dan digunakan oleh DARPA, US Defense Advanced Research Project Agency. Ini merupakan dasar dari bagian internet dari Internet of Things. Kemudian tahun 1982, programmers di Carnegie Mellon University menghubungkan mesin penjual otomatis Coca-Cola ke internet, sehingga mereka dapat memeriksa apakah mesin tersebut memiliki soda dingin sebelum membelinya. Hal ini sering disebut sebagai salah satu perangkat IoT pertama. Kemudian tahun 1990, John Romkin menjawab atas sebuah tantangan menghubungkan pemanggang roti ke internet dan berhasil untuk menghidupkan dan mematikannya secara otomatis. Pada tahun 1993, para insinyur di University of Cambridge mengembangkan sistem yang mengambil gambar mesin kopi 3 kali dalam 1 menit, sehingga statusnya dapat dimonitor dari jarak jauh oleh para pekerja. Webcam pertama di Indonesia. Kemudian tahun 1995, versi pertama dari program satelit GPS. Dan ini menjadi langkah besar untuk membuktikan salah satu komponen yang paling penting bagi banyak perangkat IoT, yaitu lokasi. Kemudian tahun 1998, mengembangkan alamat IP baru sebanyak 2 kali 128. Dan ini memungkinkan bahwa IoT semakin banyak perangkat IoT untuk terhubung ke internet. Kemudian tahun 1999, istilah IoT digunakan oleh Kevin Ashton saat bekerja di Pusat Auto ID MIT yang menemukan peralatan berbasis RFID untuk sistem identifikasi dan pelacakan. Tahun 2000, LG mengumumkan Smart Watch untuk pertama kalinya, dan tahun 2007, iPhone pertama kali rilis dan menawarkan masyarakat umum untuk berinteraksi dengan dunia dan perangkat yang terbuka internet. Kemudian tahun 2008, diadakan International IoT Conference untuk pertama kalinya di Switzerland. Di tahun ini menjadi tahun pertama di mana jumlah perangkat yang terhubung ke internet tumbuh melampaui jumlah manusia di bumi. Tahun 2009, Google memulai uji coba self-driving car, dan tahun 2013, Google Glass dirilis, sebuah perangkat Android yang dapat dipakai dikendalikan oleh suara dan gerakan yang menyerupai kacamata. Kemudian tahun 2014, Amazon merilis Echo yang merupakan speaker pintar Bluetooth yang dikontrol suara. Hal ini membuka jalan untuk masuk ke pasar smart home. Dan tahun 2016 sampai sekarang, GM, Lyft, Uber, dan Tesla semuanya sedang menguji driving cars. Kemudian tahun 2017 sampai 2019, pengembangan IoT menjadi lebih murah, lebih mudah, dan lebih diterima secara luas, sehingga menimbulkan gelombang kecil inovasi di seluruh industri. Self-driving cars terus berkembang, blockchain dan AI mulai diintegrasikan ke dalam platform IoT. Kemudian untuk definisi IoT sendiri adalah Internet of Things mengacu pada jaringan perangkat fisik atau things yang tertanam atau dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, konektivitas jaringan, atau teknologi lain yang bertujuan untuk menghubungkan dan bertukar data dengan perangkat dan sistem lain melalui internet secara real-time. Kemudian ada arsitektur IoT. Arsitektur IoT itu mencakup pada perangkat keras, perangkat lunak, dan protokol komunikasi yang mendukung interaksi antara perangkat fisik dan lingkungan digital. Keamanan dan privasi dalam arsitektur ini menjadi krusial karena melibatkan pengumpulan, pengiriman, dan pengolahan data sensitif dari berbagai sumber. Hal ini memerlukan implementasi protokol keamanan seperti enkripsi dan autentifikasi untuk melindungi data serta privasi pengguna. Efisiensi juga menjadi fokus penting dalam arsitektur IoT yang mencakup optimisasi penggunaan sumber daya seperti energi dan bandwidth, serta manajemen data yang efektif untuk minimalkan latensi dan meningkatkan kinerja jaringan secara keseluruhan. Kemudian pada arsitektur ini harus memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah scalable.
yaitu agar dapat mengelola peningkatan jumlah perangkat dan layanan tanpa menurunkan kinerjanya. Kedua, interoperable, sehingga perangkat dari berbagai vendor dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ada distributif, untuk memungkinkan pembuatan lingkungan terdistribusi di mana setelah data dikumpulkan dari berbagai sumber, data tersebut diproses oleh berbagai entitas secara terdistribusi. Kemudian dapat beroperasi dengan sumber daya yang sedikit, mengingat objek umumnya memiliki daya komputasi yang terbatas. Kemudian yang terakhir adalah secure untuk mencegah akses yang tidak diinginkan. Kemudian di sini terdapat gambar dari beberapa arsitektur IoT yang paling umum digunakan. Yang pertama ada three layer arsitektur, kemudian ada SOA based arsitektur, dan kemudian ada middleware based arsitektur. Arsitektur IoT 3 layer terdiri dari lapisan perangkat keras, jaringan, dan aplikasi. Lapisan perangkat keras mencakup sensor dan perangkat fisik lainnya yang mengumpulkan data. Lapisan jaringan bertanggung jawab atas pengiriman data antara perangkat. Sementara lapisan aplikasi menangani pemrosesan data dan interaksi dengan pengguna. Kemudian ada arsitektur berbasis SOA atau Service Oriented Architecture, memisahkan fungsi menjadi layanan yang terdefinisi dengan baik, memungkinkan fleksibilitas dan interoperabilitas antara perangkat-perangkat tersebut. Kemudian ada arsitektur berbasis middleware, yaitu yang mengintegrasikan berbagai perangkat dan platform melalui lapisan perangkat lunak tambahan, yang menyediakan abstraksi dan pengaturan komunikasi yang efisien antara komponen IoT yang berbeda. Kemudian terdapat kesimpulan, eh, dapat kita simpulkan bahwa dalam proses pendesainan arsitektur IoT kita harus menganalisis kompleksitas dan beragamnya tantangan yang terkait dengan penerapan dan perkembangan Internet of Things. Keamanan, skalabilitas, dan aspek teknis menjadi fokus utama agar dapat menciptakan sebuah arsitektur yang baik. Kemudian konsep IoT telah berkembang dengan sangat cepat dari konsep yang sederhana hingga menjadi fenomena global yang mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital. Sekian yang dapat kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B dengan anggota saya sendiri, yaitu Sumaning Dewi, dan teman saya, Imran Nur Wahid. Di sini akan menjelaskan mengenai perangkat dan lapisan persepsi dalam IoT. Pengertian lapisan persepsi. Lapisan persepsi adalah layar pertama yang terdapat pada arsitektur IoT. Lapisan ini menghubungkan komponen fisik yang terlibat seperti sensor dan aktuator. Untuk melakukan hal tersebut, dalam lapisan ini digunakan perangkat keras berupa microcontroller atau sistem on-chip. Sensor. Sensor adalah perangkat yang mendeteksi dan mengukur setiap perubahan dalam lingkungan fisik. Ini mengubah jumlah fisik menjadi sinyal listrik. Sensor pada dasarnya dapat digolongkan sebagai transducer input karena mereka dapat mengubah energi listrik seperti cahaya, tekanan, gerakan, suhu, atau energi fisik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B dengan anggota saya sendiri, yaitu Sumaning Dewi.